keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, senang sekali saya Elo kita bisa berjumpa kembali di program Harmoni Keluarga hari ini 10 Februari 2022. Sudah 1 minggu kita tidak bersua dan terima kasih kita diberikan kesempatan lagi untuk kita bersama-sama kembali bertemu. Dan apa kabar Anda? Harapan saya sahabat tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, yang hari ini menyelesaikan tugas pekerjaan, selamat bekerja, yang menyelesaikan mungkin aktivitas yang lain di rumah atau di tempat yang lain. Kiranya kehadiran Harmoni Keluarga hari ini bisa terus memberikan semangat, memberikan sukacita bagi Anda. Dan hari ini sahabat, sebelum kita memasuki untuk diskusi hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa hari ini Harmoni Keluarga akan memberikan 2 giveaway berupa saldo di e-wallet, di OVO, ShopeePay, GoPay atau yang lain. Nanti Anda yang akan bergabung dan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk diskusi kita hari ini, kami akan memilih 2 orang untuk Anda mendapatkan hadiah pada hari ini. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan Anda, pertanyaan Anda yang berhubungan dengan topik diskusi kita hari ini. Dan hari ini bersama saya di studio sudah hadir ada Pendeta Iswaudi Manik yang setia menemani kita di Harmoni Keluarga. Apa kabar Pak Manik? Baik, Pak Elok. Sehat ya Pak ya? Aduh, sehat. Wah, hari ini kelihatan segar sekali nih Pak Manik ini. Segar badannya, sehat. Sehat ya Pak ya. Dan hari ini kita ada bagi hadiah loh Pak untuk sahabat Askara ya, yang giveaway itu apa itu? Iya, jadi hadiah itu. Jadi nanti siapa yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan yang akan kita pilih gitu ya untuk 2 orang, ada saldo di e-wallet, OVO atau GoPay atau ShopeePay. Nanti bagian admin akan menanyakan di mana bisa dikirim gitu. Wah, ya. Jadi silakan ini buat Anda siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk menang hari ini, dengan sukacita nanti kita akan membagikannya untuk Anda. Nah, Anda juga bisa nanti memberikan tanggapannya di ruang chatting di website ytwr.org, di halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Nah, topik diskusi kita hari ini tentang kesetiaan dalam pernikahan. Nah, kalau berbicara kesetiaan, mungkin Pak Manik sempat mengikuti atau mendengar gitu yang beberapa waktu ini sedang viral gitu ya, sebuah bisa dikatakan drama serial di televisi, itu judulnya Layangan Putus. Bapak pernah mendengar itu? Begitu viral sekali, ibu-ibu pasti tahu kalau ini. Mungkin Ibu Manik tahu ini. Jadi bercerita tentang sebuah rumah tangga yang tadinya baik-baik saja, bahagia, secara materi tidak kekurangan, sudah dikaruniai anak, ternyata diam-diam sang suami melakukan perselingkuhan. Dan itu sangat membuat hancur hati sang istri. Itu layangan putus itu ya? Betul, jadi ceritanya itu layangan putus karena benar-benar putus Pak, ternyata akhirnya bercerai karena si pria, si suami memilih wanita selingkuhannya itu. Jadi di situ begitu luar biasa. Dan sekarang para pemirsa, para netizen boleh dikatakan sangat menyukai ini. Ternyata mungkin di dunia, dan itu berdasarkan kisah nyata, itu kisah itu Pak. Gitu. Ya, jadi, itu di survei biasanya. Ya, jadi berdasarkan novel, dan novelnya berdasarkan kisah nyata dan kejadiannya ada gitu. Jadi kesetiaan dalam pernikahan sampai hari ini pun masih sesuatu yang mungkin banyak pasangan yang sulit melakukannya. Padahal itu menurut saya itu hal yang paling istimewa dalam mempertahankan sebuah pernikahan adalah kesetiaan gitu. Nah, bagaimana nanti caranya supaya, kan namanya orang menikah itu ya Pak, setiap hari dengan pasangan itu ngobrol dengan orang yang sama, ketemu dengan orang yang sama, makan dengan orang yang sama, tidur dengan orang yang sama, sampai pada waktu yang tidak tahu ditentukan sampai maut memisahkan. Nah ini kesetiaan ini sesuatu hal yang mungkin bukan hal yang begitu mudah untuk dilakukan karena tidak ada kontraknya Pak gitu. Misalnya setia untuk 1 tahun, nah itu, atau setia untuk 2 tahun, tapi setia sampai maut memisahkan. Nah itu kan satu hal yang tidak mudah. Nah itu bagaimana nanti kita mempertahankannya supaya dalam pernikahan itu satu hal yang istimewa itu bisa kita lakukan. Sebelum kita masuk ke kesetiaan dalam pernikahan ini, karena ada banyak ya Pak kesetiaan dalam berbagai hal.
Nah, kata kesetiaan sendiri itu mengandung makna apa sih yang menurut Pak Manik tahu yang bisa dibagikan untuk kita semua? Iya, ini sangat penting sekali kita ketahui. Kesetiaan, karena masing-masing mendefinisikan kesetiaan sesuai dengan keinginan kepentingan gitu sendiri. Jadi kesetiaan itu, kamu harus tunduk ke saya. Berarti kamu setia gitu. Kamu setia. Tapi setia itu satu arah. Itu definisi. Jadi pengertian kesetiaan itu ya sangat orang nggak tahu apa itu ya. Cuman dibayang-bayangkan aja kesetiaan, setia. Atau yang penting saya tidak selingkuh Nah, dengan orang lain, sudah setia. Sudah gitu setia. Ya. Nah, tapi tidak seperti itulah. Terlalu subjektif definisi kesetiaan yang sering sekali kita dengarkan dari perkataan, pengakuan masyarakat luas. Nah, kesetiaan itu dari bahasa Yunani menggunakan kata pistis, ya. Pistis, kalau bahasa Inggrisnya faithfulness, gitu ya. Nah, kesetiaan itu, faith, ya, pistis itu kata faith. Faith itu iman. Iman, ya. Jadi kalau dari bahasa Yunani itu kesetiaan itu sama dengan iman. Iman. Nah, itu kan setia, iman. Berarti kesetiaan itu sangat bersangkut paut dan terikat dan satu kesatuan dengan iman. Artinya orang tanpa beriman tidak mungkin setia. Jadi itu ada hubungan erat itu Pak ya? Itu sangat ibarat koin ya, bolak-balik itu. Dua sisi mata uang. Iya, dua sisi mata uang itu. Nah, jadi kalau orang beriman, dia pasti setia. Nah, sehingga dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis, faith. Nah, bahasa Inggrisnya ya, iman. Tapi terjemahan bahasa Indonesia itu pakai kesetiaan. Nah, itu dia. Nah, bagaimana penterjemahannya terserah, saya kurang tahu bagaimana latar belakangnya. Tetapi hubungan kesetiaan dengan iman itu sangat erat sekali. Nah, jadi kesetiaan itu adalah mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang. Ya, nah misalnya dalam pernikahan ini pasti kepada seseorang, hidup, pasangan, ya kan? Jadi bukan kepada suami ya, pasangan. Nah, itu jadi perlu kita. Jadi, karena apa? Suami-suami ini menuntut istri-istri setia gitu loh. Wajib gitu ya. Wajib. Jadi saya berbicara di sini pasangan. Pasangan itu bisa suami, bisa istri. Nah, begitu ya. Ya, itu pasangan. Jadi mendedikasikan diri, misalnya ke pasangan hidup, atau suatu hal atau suatu kepercayaan agama kepada Allah, kepada Sang Tuhan, Pencipta, gitu Sang ya. Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi di situ mendedikasikan itu kesetiaan, ada dedikasi ya kepada sesuatu atau seorang. Menjadi setia namanya dedikasi. Membutuhkan tekad, gitu. Kalau berdedikasi itu ada tekad juga di sana. Jadi berkaitan nih. Ada iman, ada tekad, ada dedikasi. Nah, itu dekat semua itu. Jadi menjadi setia, sahabat Askara, ya membutuhkan tekad pribadi untuk tidak menyimpang jauh dari komitmen atau janji dalam pernikahan. Tentu kita konteksnya ini kan family ya. Nah, jadi janji, komitmen dalam pernikahan. Jadi makanya tadi dalam pendahuluan tadi tidak mudah untuk menjadi setia. Nah, sekarang kita konteks family dalam kekristenan. Nah, harus memiliki iman, ya, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, karena itu tadi ya Pak, memang kesetiaan itu sama dengan iman gitu ya. Iya.
Nah, dedikasi. Nah, orang kan juga nggak ngerti apa kata dedikasi ini. Nah, ini perlu juga. Tadi kan mendedikasikan diri, ya. Apa dedikasi ya? Tanggung jawab ya. Hanya sebatas gitu ya. Nah, dedikasi adalah pengorbanan tenaga. Maka pasangan, hai pasangan, bukan istri. Jadi saling ya Pak, ini saling ya. Hai pasangan, sahabat ya, santai aja ya. Hai pasangan, bukan istri, bukan suami. Pasangan, suami dan istri, ya, itu pengorbanan tenaga dalam rumah tangga itu untuk mempertahankan, untuk mencapai cita-cita yang mulia di dalam kalian atau kita membangun mahligai rumah tangga. Tentunya Mbak Elok dulu ketika menikah pasti ada cita-cita yang mulia. Nah, tidak mungkinlah cita-cita yang mulia itu datang sendirinya begitu ya. Tuhan yang kasih kan, Tuhan Maha Kuasa. Pokoknya mungkin. Aku menikah saja gitu. Aku menikah gitu. Tapi ada cita-cita yang mulia. Semua orang, aku ingin menikah. Kalau boleh dengan orang yang seperti ini, supaya nanti rumah tangga saya bisa seperti ini, bisa. Nah, cita-cita yang mulia. Jadi pengorbanan tenaga. Nah, ini perlu loh, Mbak Elok, supaya kita perkuat di sini. Jadi supaya kita jadi bukan hanya setia, hanya kata-kata gitu. Kata-kata, enggak. Ada pengorbanan, actionnya. Ada actionnya. Jadi kita sepakat dulu ya, sahabat ya, sahabat Askara. Jadi mendedikasikan diri dengan pengorbanan tenaga, baru tenaga, ya. Masih ada yang lain. Pikiran macam-macam. Bagaimana mencapai cita-cita yang mulia itu? Nah, pikiran juga capek loh, Mbak Elok. Mikir, saya harus, kalau Anda pengusaha, saya harus bangun bisnis apa? Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga, kira-kira materi menu makanan, kira-kira materi pendidikan apa yang dapat saya berikan kepada anak-anak? Hal apa yang bisa membuat suami saya apa yang membuat bahagia? Pasangan saya? Siapa tahu ada juga yang istri yang kerja. Ada loh. Itu nggak salah. Kalau tergantung komitmen. Ternyata istrinya lebih hebat, dahsyat, dia pengusaha, nggak apa-apa. Papa di rumah, nggak masalah. Kita harus demokratis. Yang penting pembagian tugasnya, perannya jelas. Itu dia Mbak Elo. Karena manusia itu tidak semua talentanya sama. Jadi saya tidak menghakimi seorang suami, dia bekerja di rumah. Itu pekerjaan yang mulia. Dan itu pengabdian juga loh, itu Pak, pengabdian. Memang pada umumnya ya suami idealnya gitu. Yang ada di luar. Tetapi kita melihat kenyataan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang. Bahwa banyak juga pria-pria yang potensi di rumah. Banyak. Ya. Ada. Gitu ya. Supaya juga pria-pria atau suami jangan merasa rendah diri. Yang penting komitmen tadi. Gimana kita untuk mencapai cita-cita kita yang mulia itu. Nah, tapi kamu potensi dalam bisnis ini. Aku kurang potensi, udah apa-apa. Tapi dia bisa merawat anak dengan baik, mendidik anak dengan baik. Gitu keluarga semuanya kan. Nah, itu perlu juga manajemen. Banyak orang meremeh-temehkan rumah keluarga ini. Ini masalahnya Mbak Elo. Sehingga tidak terjadi kesetiaan. Remeh-temeh. Rumah tangga ini pun adalah suatu pekerjaan yang sangat besar sekali. Dan sangat besar untuk diperjuangkan ya Pak ya. Sangat besar untuk mencapai mimpi di Mbak Elo kan sudah berapa tahun dalam rumah tangga gitu ya, bagaimana emang remeh-temeh perjuangannya gitu. Emang remeh-temeh kan enggak tahu? Tidak, sangat tidak. Sangat menguras pikiran tenaga semuanya. Jadi itu perlu kita tahu sekarang. Kita harus sepakat dulu ya. Nah, jadi mendedikasikan diri, pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu. Ya. Waktu ibu-ibu ini sering sekali tersita dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tersita terus. Jadi waktu demi keberhasilan suatu usaha yang punya tujuan yang mulia. Jadi dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Makanya kesetiaan tadi diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yaitu faith ya, bahasa Inggrisnya ya. Pistis bahasa Yunaninya, faith diterjemahkan bahasa Inggrisnya. Seperti itu Mbak Elok. Jadi kesetiaan itu seperti itu. Jadi ya Pak,
sekarang saya secara khusus juga baru paham ternyata tidak sedangkal yang kita tahu. Pengertian. Hanya yang penting saya tidak selingkuh, Ya. saya tidak aneh-aneh di luar, itu saya sudah setia gitu ya. Ya, Ternyata banyak lapisannya di dalam yang harus diwujudkan gitu ya, dari kesetiaan itu. Jadi kalau mungkin Bapak bisa menyampaikan secara praktisnya itu meliputi hal apa gitu kesetiaan ini. Kalau ternyata begitu dalam maknanya ya, ada pengorbanan waktu, pikiran, tanggung jawab, dan itu meliputi banyak segi. Jadi apa saja kalau secara praktisnya dalam kita membina rumah tangga dalam kesetiaan ini? Ya, saya sapa dulu nih pemirsa masuk ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Caroline Simanjuntak dari Medan. Ya, ini pendengar setia sepertinya ya, dari Facebook ya. Shalom katanya. Jadi amin. Dia mengaminkan definisi tadi. Jadi ya, terima kasih Ibu Carolina Simanjuntak dari Medan. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk meninggalkan dulu sejenak. Tapi tetap kita dalam definisi tadi. Jadi selalu dalam definisi itu kita kalau membahas sesuatu. Sekarang yaitu praktisnya ya. Apa itu? Kadang orang pikir, jadi apa dong? Berarti yang mencakup kesetiaan itu apa saja? Bukan hanya yang penting saya nggak macam-macam gitu aja. Jadi untuk suami itu pengorbanan yang kesetiaan dapat dipraktekkan itu yaitu pengorbanan untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga itu. Itu baru satu. Itu masih ya umum-umum saja itu ya. Kayaknya pastinya semua suami tanggung jawabnya itu. Gitu secara umum orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun ya tahu gitu ya. Sudah insting itu. Nah, jadi mencukupkan ya, bukan melimpah-limpahkan kaya raya. Hai istri-istri. Mencukupkan. Artinya ya cukuplah semua kebutuhan dalam rumah tangga itu. Itu yang praktis ya. Bahwa suami itu dikatakan setia, betul-betul dia berkorban, tadi ya, mendedikasikan diri ya, berkorban untuk memelihara, memenuhi secara cukup kebutuhan dalam rumah tangga itu. Dengan tenaga, waktu, pikiran. Tenaga, waktu, pikiran. Ini berkorban loh. Memang kita lihat ya, saya ngobrol-ngobrol dengan istri, pantasan ya. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Kenapa? Karena pria itu kan banyak kerja di luar, perang, macam-macam. Kan banyak yang mati, tabrakan lah. Risiko pekerjaan di pabrik. Karena pria yang paling banyak di luar gitu ya. Nah, di situ sudah secara umum bahwa pria-pria, suami-suami juga sudah menunjukkan dedikasinya. Itu kesetiaannya. Itu dari pemenuhan kebutuhan. Itu bisa baru dikatakan satu praktek ya, kesetiaan. Kemudian yaitu suami itu dapat mau memimpin. Kalau dikatakan memimpin kata kerja, berarti ada tenaga pikiran yang harus dialokasikan. Jadi nggak tradisional. Begitu menikah, cukup saya kan udah cari uang. Ya, biasanya itu. Kamu ngajar anak-anak inilah. Enggak. Semua tanggung jawab di dalam rumah tangga itu sampai ke cuci piring. Ya, sampai ke cuci piring, sampai ke belanja cabai. Itu ada dalam tanggung jawab pemimpin. Bukan berarti dia yang harus melakukan semua gitu ya. Intervensi, dikit-dikit intervensi. Nah, itu bukan pemimpin namanya. Mendelegasikan tugas kepada yaitu menteri lah ya. Manajer. Istri itu manajer. Kalau suami itu leader. Nah, mempercayakannya, tapi semuanya sampai ke cabai-cabainya itu ada dalam tanggung jawab suami. Memimpin. Kalau suami tidak memimpin, dia tidak setia. Jadi bukan cuma aku udah cukup. Uang makan, rumah cukup semuanya. Kemudian setelah itu ini duit laki-laki, ada lagi duit laki-laki, makin kacau. Jadi memimpin belok. Memimpin, mengarahkan, lalu juga menghibur keluarga itu.
lalu juga menyehatkan keluarga itu dengan pengajaran tadi, dengan nasihat-nasihat. Itu baru suami yang setia. Jadi pemenuhan kebutuhan dari berbagai sisi dari keluarganya, Pak, baik jasmani, baik secara rohani, juga secara itu tadi mental ya, karena juga harus menyehatkan. membahagiakan, gitu, menghibur. Maka ini kita langsung aja singgung aja, nggak usah takut-takut. Suami-suami nggak pernah ajak keluarga wisata, refreshing, ya, itu nggak setia. Ya, karena apa? Kebutuhan manusia itu bukan cuman makan, minum, tetapi jiwa, kebahagiaan, refreshing, wisata, kemudian sosial. Maka perlu bertamu loh, Belok. Saya keluarga saya ajak bertamu. Perlu diajak bersosialisasi. Bersosialisasi, gitu ya. Berkeluarga. Perlu juga kunjungan ke rumah keluarga. Sanak saudara, teman. Sanak saudara. Gitu ya. Itu harus dicontohkan, dipraktekkan oleh papa, oleh bapak, oleh suami. Nah, itu harus dibikin seperti itu. Itu tanggung jawab suami. Saya sebagai suami, tanggung jawab saya lakukan itu. Jadi bukan cuma uang saya kasih, tak lihat keadaan rumah tangga, ada masalah rumah tangga, kapan hari kami ada masalah rumah tangga. Ya saya orangnya orang terbuka. Ya masalah rumah tangga, istri sudah capek semua, ini banyak kali kerjanya memang gitu ya. Akhirnya cucian menumpuk, cari pembantu susah sekarang ini. Akhirnya kami rapat. Mari kita rapat. Gimana jalan keluarnya ini? Ini cucian ini menumpuk-numpuk ini. Udah ada pendapat begini-gini. Laundry, akhirnya kami laundry sekarang. Ada solusi ya. Iya, ternyata murah. Karena sekarang itu pembantu tak mau lagi jadi pembantu, dia pakai tenaga laundry. Sekarang pembantu sudah seperti itu profesinya. Nah, wah asik malah kita nggak ngurusin, nggak manage. Terikat juga. Tidak terikat gitu lagi kan? Nah, itu saya perhatikan. Saya ajak rapat. Oh, janganlah mentang-mentang suami. Padahal hanya masalah mencuci gitu ya. Iya, masalah cuci. Urusan ibu-ibu. Itu urusanmu gitu ya. itu aja nggak bisa kau selesaikan. Saya yang selesaikan. Tapi dengan kepala dingin. Saya ajak rapat itu keluarga. Ayo rapat gimana jalan keluarnya. Akhirnya, dapat itu otak yang cemerlang dari anak saya yang pertama. Dulu Pak, saya waktu di Jogja, saya nggak nyuci katanya. Saya ngelondri. Kilo cuma sekian kok. Coba tanya sana nanti, besok. Oke, tanya. Ternyata murah Mbak Elok. Wah, selesai masalah. Tanggung jawab. Saya setia. Semua saya urus, bukan intervensi. Ada masalah, tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, mencari jalan keluar. Nah, itu namanya kesetiaan. Nah, istri sekarang. Istri kesetiaannya menata, layani rumah tangga itu. Bagaimana supaya suami itu bisa bekerja di luar sana dengan tenang gitu ya. Dengan sehat juga. Dengan gitu sehat. Berangkat dengan bahagia. Kalau mau cipika-cipiki boleh, tapi kalau terlalu lebay juga nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting hati, jiwa, wajahnya itu betul-betul wajah mesra. Karena ada orang harus cium tangan, nggak pula harus begitu, boleh. Tapi kalau masing-masing punya budaya masing-masing ya. Iya, jadi seperti itu istri menata layani dan juga mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga itu. Jangan, aku kan bisanya masak ini. Jangan gitu dong. Itu egois. Harus belajar gitu ya. Belajar. Apa ya selera anak-anak saya jadi ini. istri pun tuh harus mau berkembang ya Pak ya. Itu bagian dari kesetiaan. Iya, betul. Jangan aku bisanya begini ya sudah. Aku bisanya begini. Gitu. Itu alasan. Terima aku apa adanya gitu ya. Terima aku apa adanya. Itu alasan tradisional. Alasan-alasan subjektif membela diri. Nggak bisa begitu, ya. Nanti kalau suami mengatakan, aku bisanya gini, kamu ngerti dong saya, sifat saya ini, karakternya seperti ini, nggak bisa. Jadi nggak ada kesetiaan itu ya? Tidak ada kesetiaan. Nanti anak bilang begitu, saya kan dilahirkan seperti ini, saya begini orangnya. Nggak bisa. Iya, karena itu tadi ada pengorbanan. Pengorbanan, gitu. Mendedikasikan diri. Komitmen dalam rumah tangga itu apa? Cita-cita yang mulia harus dicapai, itu sudah berkomitmen.
itulah kesanalah ke visi rumah tangga ini. Jadi selalu berkiblat ke dalam visi rumah tangga. Baru setia. Karena apa? Masing-masing di sana ada kepentingannya. Karena manusia memang harus ada kepentingannya. Kalau enggak memang aku mau ngapain hidup mau ngapain? Gitu kan ya. Nah, jadi visi inilah. Oh, ini visi rumah tangga ini harus kami. Bukan aku. Ya. Atau bukan kamu. Bukan gitu kamu. Ya. Kami capai. Wah, ini dia. Jadi langsung berkiblat. Apapun tantangannya, apapun makanannya, teh botol minumannya. Jadi masuk iklan itu, Pak. Apapun tantangannya, visi tetap harus dicapai. Tantangan boleh ada, tapi tujuan, pikiran semuanya ke visi. Maka adapun godaan-godaan yang menyakitkan itu berlalu semuanya. Nah, kalau berbicara godaan itu pasti banyak gitu ya. Banyak gitu. Pasti banyak, apalagi zaman sekarang ya Pak ya, godaan kesetiaan itu, apalagi dengan hal-hal yang begitu luas itu tadi, yang ternyata kesetiaan itu mencakup berbagai hal yang begitu luas dalam kehidupan pernikahan. Nah, nanti kita akan berbicara ini godaannya itu apa saja, baik dari internnya kita, diri kita, maupun dari luar rumah tangga ataupun luar diri kita. Kita akan break sejenak, sahabat Askara. Kami akan jeda sejenak. Saya ingatkan lagi, silakan buat sahabat Askara yang ingin mendapatkan hadiah giveaway hari ini, silakan Anda berkomentar atau menanggapi topik diskusi kita hari ini. Nanti kami akan pilih 2 orang untuk Anda mendapatkan saldo, GoPay, OVO atau yang lainnya yang akan kami bagikan untuk Anda. Setelah jeda yang berikut ini kami akan kembali. Sang Pemenang adalah program produksi YTWR yang dikhususkan untuk kaum pria. Program ini bertujuan untuk menantang, mendorong, dan melatih kaum pria untuk menjadi seorang pemenang. Dengan tuntunan Roh Allah mampu mewujudkan identitas yang sejati di dalam Kristus dan berlomba dalam perlombaan iman, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui program ini, kami berharap pendengar mendapatkan cukup pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat yang dapat membuat mereka sanggup memiliki sikap, model, dan gaya hidup yang benar dan baik. Menjadi kesaksian hidup yang benar dan berkat bagi orang lain. Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Sahabat Askara, kita kembali lagi. Kita masih ada di program Harmoni Keluarga yang hari ini kita membahas tentang kesetiaan dalam dengan pasangan. Nah, bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda? Silakan Anda bisa mengirimkan di ruang chatting di website ytwr.org atau di halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Nanti akan ada hadiah untuk Anda yang terpilih hari ini untuk 2 orang. Terima kasih yang masih setia bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan diskusi kita hari ini. Nah, kalau berbicara tentang tadi godaan ya Pak ya, dalam kesetiaan itu, dan kesetiaan ini kan memang sesuatu hal yang tidak mudah, yang berat, pasti godaannya juga banyak. Dan kalau dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi cakupannya begitu luas, berarti kan godaannya bukan hanya perselingkuhan yang orang tahu, bahwa yang orang tahu hanya orang ketiga untuk ujian kesetiaan itu. Kalau mencakup banyak hal berarti cukup banyak. Kira-kira apa saja gitu Pak yang membuat seseorang itu akhirnya tidak bisa mewujudkan kesetiaannya dalam pernikahan dengan baik? Iya, tadi kita sudah masuk dalam yang praktis tentang kesetiaan, yaitu pengorbanan. Kalau suami memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Nah, godaan-godaan apa? Nah, banyak sekali godaan-godaan. Tadi kita pertama-tama membahas tentang seorang suami dikatakan setia jika dia memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Nah, ternyata memang dia memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tapi dia itu sibuk dengan pekerjaan tadi dengan alasan mencari uang gitu ya. Jadi alasan saja itu, dia bersembunyi di balik alasan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Memang dicukupkan di satu sisi itu. Sisi itu. Tapi ternyata dia sudah sibuk dengan hobinya, ya, atau dia sibuk dengan, ada orang yang penyakit apa itu ya namanya, workaholic. Ya, dengan pekerjaan itu tadi. Pekerjaannya. Ya. Nah, dia tak mementingkan yang lain-lain. Tadi kan saya kasih contoh bahwa saya membawa anak istri untuk bersosialisasi ke rumah keluarga, ke rumah tetangga, teman. Nah, refreshing. Ada suami-suami ataupun istri-istri yang melupakan ini. Ya. Jadi mengabaikan kebutuhan ini. Mengabaikan kebutuhan ini karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, bekerja tadi. Itu nggak setia. Itu dapat dirasakan keluarga nanti. Memang kamu memberikan ini, tapi aku kan nggak cuma butuh ini Pak. Aku nggak butuh ini. Aku butuh kamu loh, ngobrol-ngobrol dengan kamu. Kapan ada waktumu kepada saya? Nah, waktumu kemana? Yaitu ke pekerjaan. Kamu selingkuh dengan pekerjaan. Jadi terlalu biasa lah ya dikatakan perselingkuhan itu dengan wanita lain atau pria lain. Ya. Selingkuh dengan pekerjaanmu. Selingkuh dengan hobimu atau media sosial gitu. Wah, iya, apalagi tuh ya, ke media sosial cepat. Pak, tolong ini, diem, 1000 bahasa. Lagi asik ini atau posting gitu ya. Ma, tolong ini, diem, 1000 bahasa. Kalau ada pembantu, Bok, tolong dulu. Dia selingkuh. Jadi perselingkuhan itu ya melakukan sesuatu di luar komitmen. Itu perselingkuhan. Selingkuh dengan hobinya, dengan dia berkawan saja dengan hobinya, dengan seleranya, berkawan saja dengan pekerjaannya atau komunitasnya, gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi godaan-godaannya seperti itu ya. Godaan-godaan itu sangat berat sekali. Makanya selalu berkiblat ke visi dan misi itu. Jadi banyak hal Pak ya yang bisa membuat seseorang mengingkari kesetiaannya. Jadi jangan berkata saya yang penting tidak punya perempuan lain atau pria lain, saya sudah setia, padahal dia mengabaikan istrinya dalam hal komunikasi, atau mengabaikan anak-anaknya dalam hal kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan untuk kesehatan, dia tidak peduli, itu pun dia juga sudah tidak setia. Gitu. Dan pada umumnya orang didefinisikan setia mencukupkan ekonomi atau mungkin berlimpah. Nggak, tadi kan kita sudah bahas ya. Jadi Anda tidak setia kalau hanya dalam satu sisi itu saja. Jadi banyak hal termasuk pendidikan anak-anak gitu ya. Dia harus tahu perkembangan anak-anaknya. Itu bagian dari kesetiaan gitu. Karena kebutuhan kita manusia bukan cuma makanan seperti binatang, harimau. Harimau boleh-boleh saja dia terkam mangsa bawa kepada anak-anaknya, itu sudah setia. Tapi kita tidak butuh penghiburan, butuh pendidikan. Ya, butuh pendidikan. Pendidikan bukan cuma di sekolah yang formal saja, yang non formal. Ketika suami atau istri ada di rumah bersama dengan anak-anak, yang memberikan pendidikan non formal melalui kata-kata yang sopan santun, itu pendidikan. Betul, etika. Iya, itu namanya stimulus. Di dalam rumah tangga ada rangsangan dengan kita berbahasa yang sopan, itu pendidikan. Dan itu bagian dari aplikasi kesetiaan. Aplikasi kesetiaan dalam pernikahannya. Yang sering tergoda itu diabaikan.
Seolah-olah itu nggak penting-penting amat. Yang penting itu kan cari duit susah kok. Iya, susah cari duit. Tapi memberikan pendidikan kepada anak lebih susah. Kalau kita nggak mendidik mereka. Iya. Dan juga bisa jadi mendidik pasangan itu juga perlu. Iya, memang harus. Pasangan itu harus dididik. Meskipun sudah dewasa gitu ya. Istri kita atau suami kita. Ketika kita mendidik pasangan kita, kita pun sudah mulai dididik. Karena kita berjumpa itu seperti dengan bambu, saling bergesekan, saling mengasah, semakin tajam. Jadi jangan mentang-mentang suami, aku kan udah mendidik istri. Ya kamu pun suami dididik oleh istrimu secara non-formal, lewat sikapnya, lewat karakternya, lewat kelembutan. Wanita itu kan di situ kan kelembutannya, pria ketegasannya. Gitu loh. Jadi saling mengisi. Kesediaan itu penting gitu ya. Itu. Ternyata banyak sekali godaan yang juga kita kadang tidak menyadarinya. Ternyata kita sudah tidak setia, bahkan ketidakjujuran dalam keuangan pun itu juga bisa sudah mengingkari kesetiaan. Itu sudah selingkuh. Itu namanya perselingkuhan ekonomi. Bisa suatu saat kita bahas apa itu perselingkuhan ekonomi, apa itu perselingkuhan fisik, apa perselingkuhan emosi. Pikiran, gitu ya. Emosi. Banyak perselingkuhan. Iya. Nah, biasanya ini salah satunya ada pasangan yang karena ketidakpuasan dengan pasangannya gitu ya Pak, akhirnya itu menjadi alasan yang seolah-olah membenarkan bahwa ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan gitu ya. Ternyata jika suami atau istri saya mungkin tidak begini, saya tidak akan melakukan atau mengingkari kesetiaan saya. Nah, itu menurut Pak Manik bagaimana? Apakah itu bisa untuk membenarkan seseorang tidak melakukan kesetiaannya? Iya. Satu pertanyaan yang tajam ini. Ketika kita berkomitmen mau mencapai visi itu, ya, komitmen kita sajalah yang kita ingat. Saya sebagai istri dalam keadaan suka dan duka, ya, aku setia dalam arti tunduk kepadamu, suamiku, menerima kelebihan dan kekuranganmu. Jadi nggak menuntut. Iya. Lah, jadi kalau seperti ini menuntut, puas, gitu ya. Dia mengatakan saya nggak puas. Iya, itu menuntut. Nah, sedangkan ketika janji pernikahan itu komitmen kepada Tuhan dan kepada pasanganmu, artinya menerima kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak ada nggak seperti yang saya harapkan. Nah, kalau masing-masing menuntut, maka pasanganmu akan mengatakan, loh, emang kamu nggak kenal saya dari dulu toh? Saya kan orangnya kayak gini, nggak pintar-pintar juga cari duit kali. Saya kan orangnya kayak gini, nggak pintar-pintar juga ngomong. Saya kan orang pendiam. Nah, sementara kamu harapkan saya menjadi orang sanguinis. Nggak mungkin dong, cari aja suami lain. Cari aja istri lain. Nah, kan begitu. Jadi jangan menuntut. Jadi setiap pasangan menuntut ya supaya seperti yang diingininya, sesungguhnya dia bukanlah yang setia. Ya, seperti definisi yang sudah kita ulas di awal tadi, ya. Yaitu mendedikasikan. Jadi masing-masing pasangan itu bukan mengatakan, wah, nggak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Bukan. Tapi masing-masing, hai suami, hai istri, mendedikasikan diri dengan pengorbanan, tenaga, pikiran, perasaan. Ada unsur mau memahami berarti ya Pak ya, dan menerima. Itulah pengorbanan gitu ya. Kan perasaan toh. Kalau pasanganmu itu tidak persis seperti yang kau inginkan, kamu kan sudah berjanji menerima kelebihan dan kekurangannya. Iya, siap-siaplah tahan perasaan. Kalau dia seorang yang pendiam, tahanlah perasaanmu. Atau sebaliknya, seorang yang cerewet, tahanlah perasaanmu sebelum kalian berdua bertumbuh. Harus bertumbuh. Jadi nggak pakai alasan, ya aku pendiam, nggak boleh. Selamanya begitu, tidak bisa ya. Karena ada mendidik itu tadi ya Pak. Iya, harus bertumbuh. Untuk mencapai visi itu, yang pendiam itu harus maju menjadi lebih komunikatif. Yang cerewet itu terlalu komunikatif, kebablasan, dikurangi, menjadi semakin slow. Ya. Jadi saling menyesuaikan sebenarnya Pak ya. Itulah pengorbanan belok. Ya, pengorbanan tenaga, pikiran, perasaan.
Jadi harus kembali kita ke definisi kesetiaan itu. Berarti kalau dia merasa tidak puas, sebenarnya dia egois ya Pak ya. Egois. Akhirnya dia berusaha bahwa saya nggak setia, itu benar gitu. Manusia di alam ini sebetulnya ya, kalau Alkitab mengatakan sama seperti Allah. Artinya bukan secara substansi atau secara apa namanya itu ya, sama seperti Allah. Artinya bagaimana sifat-sifat Allah ada pada manusia itu, bahwa manusia itu bisa melakukan apapun di dunia ini. Contoh, manusia di kutub utara ada yang sanggup, binatang saja ada yang sanggup, ada kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi manusia yang mengatakan saya ini pendiam bisa berubah. Ya, atau saya sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi. Sebenarnya dia yang membatasi dirinya. Iya, Anda dan Anda tidak mau. Itu bahasanya. Saya tidak mau. Ya, bukan tidak bisa. Kenapa? Semua bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia? Dulu kita tidak pernah sebelum pesawat terbang ada ditemukan ya kan? Orang sudah berangan-angan, bermimpi-mimpi. Nah, ternyata bukan hanya pesawat terbang, ya, ke angkasa pun sekarang manusia bisa. Berarti kan bisa. Kayaknya mustahil loh. Kayak mana bisa pesawat atau listrik begini? Mustahil tuh. Jadi bisa. Jadi Anda mengatakan saya nggak mungkin, bisa. Jadi itu sebenarnya hanya alasan. Gitu, hanya alasan. Ya, Anda tidak mau. Jadi gitu. Ya, jadi memang itu bukan sebuah hal untuk bisa kita tidak melakukan kesetiaan kita sepenuhnya kepada pasangan ya Pak. Iya. Jadi ketidakpuasan itu bisa diperbaiki. Bisa. Bisa diomongin gitu ya, bisa dikomunikasikan gitu, asalkan ada kemauan itu tadi. Ada kemauan ya. Nah, sekarang apa gitu Pak yang bisa menolong kita, menolong setiap pasangan untuk terus menjaga komitmen dan mampu mendedikasikan diri kita untuk menjaga dan melakukan kesetiaan itu sehingga sampai batas waktu yang kita sendiri tidak tahu dengan pasangan kita sampai maut memisahkan. Iya, saya teringat di dalam kitab Kejadian pasal 2 itu di mana pasal 3 di mana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden yang tidak ada dosa. Ya, sifat dan karakter Allah ada pada manusia. Dikatakan segambar dan serupa dengan manusia. Nah, dalam narasi itu di mana iblis ada ya di taman itu. Lalu mencoba berkomunikasi dengan manusia itu, Adam. Tapi karena Adam dengar-dengar suara iblis, dekat dengan iblis, mau mendengarnya, akhirnya melakukan. Jadi dia lebih taat kepada setan daripada Allah yang memberikan dia Taman Eden itu, menempatkan dia di Taman Eden itu. Karena dia lebih cenderung mendengar suara setan, maka dia setia kepada setan, tidak setia kepada Allah. Dia melanggar perintah Allah. Nah, kaitannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang menuju kebinasaan, versi Alkitab sehari-hari ya. Dan versi Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi apa yang harus dilakukan ya oleh setiap pasangan supaya tetap dapat menjaga komitmen kesetiaan dalam kehidupan pernikahannya? Ya ini dia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Jadi dengar-dengaranlah kepada firman Tuhan, bukan kepada setan. Karena setan akan menjebak
pertanyaan-pertanyaan, pengaruh-pengaruh, ya, godaan-godaan itu tadi, godaan-godaan dan menyampaikan dan menyesatkan. Tetapi Allah enggak, Allah mengasihi. Nah, supaya setia, ya dekatlah dengan oknum ataupun orang yang setia. Coba Mbak Elok bergaul dengan orang penipu, maka Mbak Elok dalam waktu dekat menjadi penipu. Tapi kalau Mbak Elok ini dekat dengan orang yang setia, maka Mbak Elok juga nanti akan menjadi orang yang setia. Maksud saya, supaya pasangan pernikahan itu dapat tetap menjaga dan komitmen kesetiaan mereka, yaitu bergaul kariblah dengan Tuhan. Jangan dengarkan suara setan seperti Adam mendengarkan suaranya. Engkau akan ditipunya. Ya. Tapi kalau engkau, ya, sahabat, ya, Askara, mendengarkan dan bergaul dengan Sang Pencipta yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kuasa, maka kita setia. Karena apa? Dia setia. Sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Setia sampai mati. Ya sudah, dekatlah dengan dia. Kenapa dengar-dengar suara setan? Gitu, Melo. Jadi semacam kita ini menjadi orang yang kita mengisi ulang seperti HP ini ya, baterai isi ulang itu harus full dan dengan pribadi yang benar. Pribadi gitu, yang benar, jangan isi yang lain. Ya, dengan pribadi yang benar, yaitu pribadi Kristus yang telah teruji dalam dunia ini. Ya, jadi seperti itu, melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada kita lewat Alkitab, lewat hati nurani, ya. Lewat juga pendeta, lewat sahabat-sahabat. Jadi Tuhan bisa pakai semuanya. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai untuk menasihati Bileam, ya. Nah, jadi itu. Kemudian Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Waktu itu Tuhan sudah mengatakan, Nuh, kamu dapat anugerah. Ini dunia ini sudah semakin jahat. Saya mau binasakan ini. Buatlah bahtera. Kamu masuklah ke dalamnya. Dilakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Dan dia masuk ke dalam bahtera itu dan keluarganya, ya. Lalu datanglah air bah. Maka selamatlah Nuh. Jadi memang dalam menjaga kesetiaan dengan komitmen, kita juga perlu punya kesetiaan dengan Sang Pencipta itu tadi, ya Pak, ya. Itu saling berhubungan. Jadi kalau kita mulai tidak setia dengan pasangan kita, berarti kita sebenarnya juga tidak setia dengan Tuhan, gitu. Makanya tadi arti kesetiaan itu pistis. Iman, gitu ya. Bahasa Inggrisnya faith, iman. Nah, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu proses, ya Pak, ya. Karena ada orang yang kadang berpikir, aku sudah dengan istriku atau dengan suamiku sudah memperlakukan dengan baik dan aku juga sudah setia, tapi kenapa misalnya pasanganku tetap seperti ini? Akhirnya habislah kesetiaannya. Itu proses itu pun kita juga tidak bisa instan, ya Pak, ya. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Makanya kesetiaan itu diuji dengan proses. Kalau semua bisa instan, ya kita tidak tahu siapa yang setia, siapa yang tidak. Karena yang tidak setia pun kalau instan ya lewat saja, kan? Gitu. Nah, itu ternyata kuncinya, ya, untuk kita bisa menjaga kesetiaan dengan pasangan kita. Kuncinya adalah dekat dengan yang empunya kesetiaan itu sebenarnya, Pak, ya, supaya kita bisa mempertahankan kesetiaan itu. Oke, terima kasih Pak Manik. Terima kasih sahabat Askara yang sudah bergabung. Ternyata hari ini belum ada ini giveaway-nya, masih bisa disimpan untuk minggu depan untuk sahabat Askara, karena hari ini belum ada yang menanggapi atau berkomentar untuk diskusi kita hari ini. Yang ada hanya bergabung saja, gitu ya. Mungkin nanti kita akan minggu depan pilih lagi untuk 2 pendengar yang akan mendapatkan giveaway untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat Askara semua dan juga Pak Manik yang sudah membagikan wawasannya untuk kita tentang kesetiaan dalam pernikahan. Kalau sahabat Askara ingin menanggapi, ingin menyampaikan pertanyaannya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga ataupun juga pokok doa, mungkin ingin mendoakan pasangan, ingin mendoakan
anak, orang tua, silakan Anda bisa mengirimkan ke alamat email kami siaran@ydw.org atau juga bisa mengirimkan SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Nanti tim kami akan meresponi untuk Anda yang mengirimkannya kepada kami. Dan silakan Anda tetap bisa menyaksikan untuk siaran ulang Harmoni Keluarga pagi ini nanti malam pukul 8 di Askara Radio Streaming. Dan siaran YouTube-nya ada di Askara Channel. Dari studio, saya Elo dan Pendeta Eslomanik mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.